di sini. Ya, Oh, istana gitu. itu sebagai tempat tinggal rumah. Tempat tinggal ya. Kalau pemakamannya beda, namanya astana. Astana. Ya, di Astana Oh, Gunung Sembung, di sana di sana, Gunung Jati. Gunung Jati. Ya, sekitar 7 km dari sini. Iya. Kemarin juga almarhum Sultan Sepuh ke-14 Iya ya. Pera Arif Nadadiningrat itu dimakamkan di Astana Gunung Sembung di Oh, sana. di sana semua. Ya, dari sini beliau dimakamkan dengan berjalan kaki. Nah, jadi istana ini sebagai tempat tinggal sampai sekarang juga masih ditempati oleh sultannya. Oh, Ya, Sultan di sini juga tidak berpolitik, tidak menjadi berpolitik. kepala daerah. Gitu. oh iya. Jadi fokusnya ke agama. Gitu kan. Nah, bangunan-bangunan yang asli itu yang masih tiang-tiangnya pakai kayu. Kalau udah pakai tembok, ya udah semen itu udah tambahan. Ya, itu batu karang, batu cadang. Kalau Megamendung kan yang di atas, Iya. Megamendung. Jadi itu lambangnya kalau posisi kita lagi di atas itu tidak boleh sombong. Oh, jadi ada Filosofinya itu Megamendung. Kalau posisi kita lagi di bawah harus sekuat batu karang. Jangan cepat putus asa. Kalau Islamnya Tugu Manunggal. Ya, bahwa keesaan Allah itu esa. Allah itu satu. Satu ya, tunggal. Ya. Dan di sini banyak simbol-simbol Hindu. Kayak di tengah ini ada dua patung macan putih itu simbol agama Hindunya, simbol Pajajaran. Keraton ini penerus kerajaan Pajajaran karena Sunan Gunung Jati itu cucu dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Oh, gitu. Ya, jadi Prabu Siliwangi itu Pajajaran itu tidak ada penerusnya, berganti kerajaan Islam di Cirebon di sini. Ya, nanti kita lihat lagi keraton awal yang lebih awal dari istana ini. Oh, jadi ini Ya. bukan awal, Bukan, ada keraton awalnya yang sekarang ada sumur-sumur keramat yang banyak orang pada ambil air, pada mandi. Itu dibangun bukan oleh Sunan Gunung Jati, oleh uaknya Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana. Lebih dikenalnya di sini dengan sebutan Baku Cirebon. Baku Cirebon. Ya, jadi yang menyebarkan agama Islam pertama di tanah Cirebon itu bukan Sunan Gunung Jati, tapi Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Sunan Gunung Jati itu menikah dengan anak uaknya yang bernama Nyimas Pakungwati. Dimas Paku. Jadi Sunan Gunung Jati itu menikah dengan kakak sepupunya sendiri. Makanya keraton ini dulu dinamakan Keraton Pakungwati, bukan Keraton Kasepuhan. Kasepuhan itu setelah terpecahnya menjadi dua, adanya Keraton Kanoman. Kalau keraton Kasepuhan sendiri ada artinya nggak sih, Om? Kasepuhan itu dari kata sepuh, dari tua. tua. Kanoman itu dari kata anom. Kita lihat bagian dalam istananya. Ini banyak simbol-simbol batu karang gitu. Karena keraton ini dulu dekat dengan laut. Ya, pemandangan alam di Belanda itu nggak ada gunung ya, karena Belanda itu kan di bawah laut. Kalau yang coklat, ini kisah Nabi, sejarah Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Cuman ceritanya cerita Bible, cerita Injil perjanjian lama. Jadi kalau diurutkan itu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ada ceritanya semua. Cuman karena di sini kerajaan Islam, jadi tujuan ini menempel ini cuma untuk hiasan dan gudang permanen. Jadi kalau ini diletakkan di gudang, disimpan di gudang, nanti lama-lama habis. Karena sekarang ini harganya tinggi, sangat mahal sekali. Jadi ditempel ini sebagai gudang permanen juga. Jadi kalau ini dicongkel itu rusak, nggak mungkin nilai jualnya nggak ada gitu. Di salah satu barang awet, sejarah. iya. Dan ada nilainya ya. Iya. Barangnya. Ini batu karangnya masih asli berarti. Batu karangnya masih asli, tapi udah renovasi karena ada semen. Kalau dulu perakatnya nggak pakai semen. Ini ornamen yang masih asli-asli itu kayu-kayunya dari jati. Dan untuk perawatan kayu-kayu di sini itu memakai asap kemenyan. Oh, untuk merawat kayu. Ya, jadi asap kemenyan itu fungsi utamanya itu mengusir ayam. Jadi di keraton ini seminggu sekali itu diasapin kemenyan. Nanti Itu besok nih hari Kamis. Oh, setiap hari Kamis. Hari Kamis setelah asar itu diasapin kemenyan semua bangunan. Itu jadi untuk semua satu keraton itu diasapin kemenyan semua. Ya. Ini asapin yang diasapin masih Masih semua, cuman yang diganti itu catnya aja. Catnya cat ulang. lampu juga mungkin masih. Lampu udah ganti udah. Ini ada silsilah Sunan Gunung Jati. Jadi itu lahir di Mesir karena ayahnya bernama Syarif Abdullah, ini Raja Mesir.
Dan Sunan Gunung Jati itu seharusnya menjadi raja di sana sebagai putra mahkota di Mesir. Tapi Sunan Gunung Jati tidak mau menjadi raja, akhirnya hijrah ke Cirebon beserta ibunya ke sini menyebarkan agama Islam. Jadi tahta di sana diserahkan ke adiknya yang bernama Syekh Syarif Nurullah, adiknya Sunan Gunung Jati, adiknya Syekh Syarif Hidayatullah. Ini dari jalur ibunya Syekh Syarif Hidayatullah, ibunya itu bernama Nyimas Rara Santang. Nah, setelah menikah dengan Sunan Gunung Jati, mendapat gelar Syarifah Mudaim. Sekarang kita lagi ada di dalamnya. Ini masuk lagi ke kerajaan yang paling tuanya. One day later. Ya, jadi putra Prabu Siliwangi ada 3 yang Islam itu Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang itu ibunya Sunan Gunung Jati dan Kian Santang. Kalau Kian Santang menyebarkan agama Islamnya di daerah selatan di Garut gitu. Ini dibangun tahun 1430. Sekarang peninggalannya paling tinggal pendopo-pendopo dan ada. Ini mungkin batu-batunya juga masih ini ya Om ya? Batunya masih asli. Ya? Jadi yang membedakan asli dengan tidaknya dilihat dari ukurannya aja. Oh gitu. Okay. Kalau bata zaman dulu itu ukurannya agak panjang dan agak tebal. Dan ini tanpa semen. Oh jadi ini cuma ditumpuk aja nih Om Jadi perekatnya pakai getah aren dan kapur sirih. Perekatnya. Ya, lo sebelum masuk ke dalam, Ya. kita itu harus mensucikan diri dulu di sini. Kok berarti Dengan- ini kolam kesucian mungkin Ya, ya Om ya? dengan berwudu atau ada yang mandi juga, gitu kan. Kalau dulu sih ada mata airnya, jadi sirkulasinya bagus. Iya, ya. Tapi Sekarang udah diperbaiki, di semen, jadi mata airnya tertutup. Akhirnya ini sudah ada tidak ada aliran sirkulasi. gitu ya Om ya? Nah, dulu yang tumbuh di sini itu pohon beringin. Ya. Nah, di atas pohon beringin itu ada pohon loa. Pohon loa itu. Pohon apa? loa itu sebagai parasit, kayak benalu gitu. iya. Nah, akhirnya pohon beringinnya kalah, akhirnya di atasnya pohon loa yang menguasai. Tapi di dalam itu ini istananya, tapi mohon maaf di istana ini hanya laki-laki aja yang boleh masuk. Oh gitu. Perempuan nggak boleh masuk. Nah, ini maksudnya lewat sana dulu. Nah, di dalam itu ada sumur kejayaan. Ziarah di sini itu bukan seperti ziarah di Astana Gunung Jati. Oh, iya, iya. Bukan, di sini nggak ada makam, jadi bukan ziarah kubur. Dia ziarah di sini itu paling di ziarahnya ke sumur. Sumur, oh, Ada mandi, ambil airnya, cuci muka, gitu. Kalau ini masuknya dari mana Om? Nanti dari sebelah sana. Dari sebelah sana. Ini ada sumur upas atau sumur soka di bawah pohon soka. Oh iya. Nah, ini pohon soka. Nah, ini upas itu artinya racun. Sumur racun. Nah, jadi waktu pembikinan sumur ini mengandung gas beracun, jadi akhirnya ditutup sampai sekarang. Akhirnya ditutup. Ya, karena berbahaya, gitu kan. Tuh, letak sumurnya yang sumurnya ada, gitu? ya ada cekungan itu tempat sumurnya. Nah, diberi tanda di situ. 7 sumur. Ini sumur 7. Sumur 7. Ya, kalau 7 sumur, sumurnya ada 7. 7. Kalau ini Sumur 7, mata airnya yang ada mata 7. airnya yang ada 7 ya. Ini ada kolam untuk mengontrol pasang surutnya air laut. Oh ini kolam ini Om. Ya, dulu di tengah ini, di tengah kolam ini sampai Iya. sekarang juga masih ada lubangnya dan tembus ke laut di sana. Oh, Jadi gitu. keraton ini ya dulu tahun 1430 Hmm. di luar tembok ini 10 meter itu udah laut. Oh gitu Ya, ya. jadi
di tengah kolam ini ada lubang tembus ke laut. Tembus Jadi ke laut. kalau raja di sini ingin mengontrol pasang surutnya air laut itu nggak usah jauh-jauh ke laut. Jadi lihat Lihat di kolam sini ini. aja. Dan Di sini ini airnya lagi banyak, berarti lautnya lagi berat- pasang. Oh, lagi pasang. Berarti ini termasuk lagi surut, Om. Kalau ini udah nggak ada sambungan lagi sekarang udah nggak ada. karena laut utara Cirebon itu tambah tahun tambah jauh, Tambah menjauh ya, Om, ya. menjauh, timbul daratan kalau Iya. tanah laut utara Cirebon tuh. Oh, jadi ini udah Nggak ada berfungsi sambungan berarti, lagi Om, ke ya. laut. Ini Paseban itu tempat seba. Tempat seba apa Nah, itu, Om? seba itu pertemuan, menerima Oh, tamu. iya iya. Jadi ini dulu kalau menerima tamu, adanya musyawarah, pertemuan itu di sini. Dan di sini 9 wali itu sempat musyawarah di sini. Oh. Karena Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang itu di dalam sejarah keraton, beliau merupakan penasihat 9 wali. Gitu. Ya, Pangeran Cakrabuana itu. Jadi di sini sebagai tempat pertemuan para wali Para tadinya wali ya, Om, ya. untuk menerima tamu-tamu. Untuk menerima tamu juga. Ya. Dan sekarang ya, ini difungsikan kalau setiap malam Jumat ada tawasulan di sini. Ada tawasul. Ya, setiap malam Iya, Jumat iya, aja. Om. Ini istananya di dalam itu ada pendopo-pendopo yang tempat dinding dan ada sumur kejayaan. Tapi mohon maaf, di sini perempuan nggak boleh masuk, paling Laki-laki. khusus laki-laki aja. Ini